Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada kesempatan hari Minggu yang indah ini. Pada kebaktian umum Minggu hari ini kita akan mempergunakan liturgi kebaktian Minggu Prapaskah pertama, dan kita menggunakan liturgi model M4. Dan untuk firman yang akan disampaikan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Justus Adipati SPSI dari Gereja Protestan Soteria di Indonesia. Sejauh ini hanya itu yang akan disampaikan terkait tata ibadah yang akan kita gunakan pada Minggu pagi ini. Untuk jemaat Kristus, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Hitung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya
Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari kitab Samuel, 1 Samuel 2 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Tidak ada yang kudus seperti perbuatan Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang besar dan ajaib, yang kami puji, kami sembah, kami imani hanya di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya, meskipun sering kali kami melawan kehendak-Mu. Bapa di surga, seringkali kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang melukai hati-Mu maupun sesama kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, kecil maupun besar, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan diri, tolong ampuni dosa kami, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Bernyanyi dari NKB nomor 116, baitnya yang pertama dan yang kelima, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, kita menerima anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 15, 16 dan ayat 17 firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus padaku.
Pentunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Diberikan kesempatan kepada Komisi Anak untuk menyampaikan puji-pujian.
Terima kasih untuk pujian dari Komisi Anak. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan sambut kembali pujian dari Sejauh Timur dari Barat. Sidang jemaat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita sejenak menyiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan untuk minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk penyampaian sabda Tuhan. Marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami di surga, Bapa yang terus memperhatikan setiap langkah kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun pandangannya atas setiap perkara yang sedang kami hadapi, atas setiap kesulitan dan kegelapan yang menaungi perjalanan iman kami. Saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan ibadah Minggu Prapaskah yang pertama, ibadah perayaan Minggu Sengsara Sang Juru Selamat Tuhan kami hadir untuk melihat dan menyaksikan kembali segala kebaikan Tuhan. Karena 6 hari lamanya kami hidup di dalam tiang awan yang gelap. Tetapi hari ke-7 kami menikmati terang kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya bersabdalah bagi kami agar kami semua disucikan, dipisahkan, dikuduskan untuk menjadi berkat atas dunia ini, atas orang-orang yang mengasihi kami,
atas orang-orang yang selalu kami bawa di dalam doa, atas kehidupan mereka yang bersama-sama dengan kami mengiringi perjalanan arak-arakan bersama dengan Tuhan, memasuki kehidupan yang baru, Yerusalem baru bagi kami masing-masing. Inilah permohonan kami di dalam Putra Tuhan Yesus Kristus, Sang Tunggal Bapa, kiranya menyertai kami semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dasana Indah ini di tema PGI ya. Untuk minggu pertama atau minggu sengsara perjalanan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tema khotbah kita adalah orang yang diampuni dosanya akan bersorak-sorai. Mazmur 32. Keseluruhan Mazmur 32 akan kita baca. Ayat 10 dan ayat 11 nanti sidang jemaat membacanya sebagai bacaan pribadi dengan suara yang kedengaran. Saya akan membaca ayat 9 sampai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ayat 10, 11 sebagai bacaan pribadi saudara. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah
mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita kali ini adalah orang yang diampuni dosanya akan bersorak-sorai. Ya, tadi waktu berdoa saya diingatkan hanya 20 menit. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak dibatasi 20 menit. Dia bisa 100 menit, 1000 menit, bisa sewaktu-waktu, bahkan bisa sepanjang hidup saudara. Nah, saya hanya mengingatkan saudara-saudaraku bahwa Minggu Prapaskah ini, kalau saya pribadi, saya menerjemahkan sebagai Minggu Sengsara. Karena aspek penderitaan dalam kehidupan kita itu seharusnya lebih kita tonjolkan. Harus kita munculkan, harus kita tidak tutup-tutupi. Karena seluruh perjalanan kehidupan kita itu sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang membedakannya ialah bahwa penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu adalah penderitaan yang dilakukan untuk menggenapi firman Sang Bapa. Dia menggenapi agar setiap umat manusia melihat dan menemukan bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kesengsaraan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, kesengsaraan itu bukanlah harus kita jauhkan. Banyak orang yang ketika dia tidak berhasil, dia katakan bahwa hidupnya gagal. Cara berpikir demikian tidak salah. Karena banyak manusia yang sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk menggapai hasil yang maksimal. Orang mengatakannya kalau kita hidup itu harus sukses. Saya tidak tahu generasi-generasi muda zaman sekarang ini, mereka hidup dengan berbagai mimpi, harapan, dan keinginan, capaian yang sangat tinggi. Sekarang lagi rame di media-media WA itu, dari WA satu ke WA yang lain. Saya kaget juga ya, anak-anak muda tidak bisa lihat lagi jam dinding. Karena mereka itu era digital. Itu loh yang di belakang ini. Yang di depan saya. Itu angka 1, 2, 3, sampai 12 itu bagaimana cara mengucapkannya. Bagi saya, saudara-saudaraku, mungkin bagi generasi yang lalu kita menganggap bahwa pengalaman kita berhubungan dengan jam dinding yang kita lihat setiap saat itu ketika kita bekerja, itu adalah modal kita bagaimana kita menghargai waktu. Itu orang dulu. Berbeda dengan generasi-generasi era digital saat ini, menghargai waktu bagi mereka ialah bagaimana mereka mendapatkan peluang dan kesempatan yang besar. Jadi bagi mereka tidak seperti generasi-generasi yang lalu, kalau bekerja itu di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Anak-anak muda sekarang, bukan generasi saya karena saya sudah kepala 6, sedikit lagi juga pensiun. Enaknya dosen kalau pensiun 65. Kalau swasta 57, 55. Bahwa generasi mereka itulah generasi di mana mereka mencari peluang dan kesempatan
ketika dia lihat maka dia akan berusaha untuk mengejarnya. Itu generasi sekarang. Generasi mereka adalah generasi yang berbeda dengan situasi yang sedang kita jalani. Saya beberapa waktu yang lalu pas khotbah di GPIB Agape di Cibubur, pas hari ulang tahun Pelkat PT Taruna. Saya bilang, maaf nih, saya bersyukur Pelkat PT dirayakan di ibadah minggu pas ulang tahun Pelkat PT. Pelkat PT itu saya terjemahkan sama seperti orang Majus. Mereka adalah satu kelompok yang berada di luar area. Kadang-kadang ada di gereja, kadang-kadang tidak ada di gereja. Temannya Pelkat kan kaum bapak. Kaum bapak itu juga susah dicari itu. Jadi kalau kaum bapak bertobat mungkin cuma ada 1-2 orang yang ada di gereja. PKP atau PKB. Jadi Pelkat itu mereka saya umpamakan sebagai orang yang sedang mencari sesuatu tetapi dia ada di luar area gereja. Dia tetap menanti bintang untuk melihat tanda-tanda kehadiran juru selamat. Jadi saya melihat dengan penglihatan saya pribadi, kalau ada pergantian majelis, mungkin 10-20 tahun lagi mereka akan menjadi majelis, cara berpikirnya berbeda dengan majelis zaman era saya misalnya. Mereka adalah orang-orang yang ada di luar tetapi mereka terus tekun mencari. Dan ketika mereka menemukannya, mereka mendapatkan keselamatan. Dan kemudian mereka kembali berperang. Makanya tema PG yang lalu katakan apa? Lalu mereka buka Pak Eko, buka aku. Lalu mereka kembali melalui jalan lain. Saya pribadi, saya belajar teologi pakai hati aja lah. Nggak ada kelompok Injili, nggak ada kelompok ekumenikal. Bahwa ketika dia mencari jalan lain bukan berarti dia berbeda jalannya. Jalannya yang itu juga. Cuma yang membedakannya ialah iman mereka diperbaharui. Karena mereka telah bertemu dengan Tuhan. Itu berita yang saya pahami, berita Natal yang lalu. Jadi saudara-saudaraku, nuansa ini kita harus bawa. Bahwa era digital, era anak-anak muda, era anak remaja sekarang ini kita harus prioritaskan. Kita utamakan. Saya kemarin juga ibadah di gereja Kristen Pasundan di Immanuel Pacet di tempat saya tinggal. Saya tinggal di Cipanas sudah 3 tahun ini. Saya beberapa lalu tinggal di Batu, Jawa Timur. Saya terkejut dengan slide mereka. Dia tulis begini, gereja itu adalah milik anak. Saya mulai pikir-pikir, sebenarnya ini benar. Gereja itu bukan milik orang tua. Gereja itu bukan milik penatua. Gereja itu bukan milik diaken. Tapi gereja itu milik yang tadi datang itu loh. Itu mereka bukan tamu. Mereka adalah pemilik gereja. Saya berpikir betul juga ya. Ketika Tuhan Yesus katakan, janganlah menghalang-halangi mereka sebab mereka itulah yang empunya kerajaan. Sekarang saya pikir kita harus berpikir terbalik. Walaupun umur saudara sudah 60, sudah 70, sudah 80. Istri saya bilang, kita ini sebenarnya masih remaja yang 60-an. Kalau pakai kronologinya PBB. Bahwa setiap orang-orang yang sudah lansia itu, yang sudah tua, bahkan yang generasi-generasi orang tua yang baru, orang tua muda, keluarga muda, mereka jika mereka mau hidup
di dalam Tuhan, mereka harus kembali berpikir seperti anak-anak. Masuk di rumah Tuhan sebagaimana itu adalah milik Tuhan. Gereja adalah perayaan. Jadi di Minggu Sengsara ini saya ingin mengingatkan kitab Mazmur ini begitu indah, saudara-saudara. Mazmur 32 ini mau menggambarkan bagi kita sekalian bahwa perayaan yang terbesar dalam kehidupan di dunia ini adalah perayaan menyaksikan penderitaan sebagai puji-pujian. Penderitaan itu yang kita jalani di sepanjang hidup kita sampai Tuhan memanggil kita, itu adalah puji-pujian. Perjalanan hidup kita sejak kita lahir sampai Tuhan memanggil kita, itu adalah nyanyian. Nyanyian kehidupan, nyanyian keselamatan, nyanyian yang mengajarkan bahwa sesungguhnya Tuhan telah mengubah hidup dari proses yang kecil menjadi besar. Kalau dulu ada anak muda bilang proses dari apa itu kepompong menjadi kupu-kupu, dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Ramadura saya, kupu-kupu. Jadi saudara-saudaraku, bahwa perjalanan kehidupan itu harus menjadi nyanyian. Saya termasuk yang mengaminkan bahwa ketika kita masuk Minggu Sengsara ini, Minggu Prapaskah ini, saudara jangan tutup-tutupi kelemahan saudara. Naikkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Naikkan puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Saya kemarin, saudara, saya sudah 62 tahun, tetapi saya tetap masih kuliah. Tapi kuliah saya, istri saya nggak setuju sih. Saya kuliah di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik di Widya Sasana di Malang. Yang ngajar saya Romo Katolik. Kemarin kita diskusikan tentang bagaimana sebenarnya kritik sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat ini. Jadi terbesitlah kepada saya tentang fungsi ibadah bagi orang Israel. Bahwa ibadah orang Israel dengan ibadah Kristen yang saat ini yang kita terima dari warisan Belanda ini, kita ini warisan Belanda ini cara beribadah ini. Berbeda. Orang Israel ketika ia beribadah, saudara-saudaraku, dia beribadah pada waktu tengah hari, dia bawa tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah persembahanku setelah setengah hari aku bekerja untuk Tuhan. Zuhur kalau orang sebelah bilang, ibadah tengah hari. Mereka itu kan sampai maghrib, sampai isya. Itu tradisi Yahudi, bukan tradisi yang di sebelah itu. Subuh, pagi. Jadi ibadah zuhur itu adalah ibadah mereka membawa tanda syukur mereka terhadap keringat yang mereka bawa untuk Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan di tengah keringat-keringat yang sudah dialami sepanjang hidup. Saya lihat kenapa, Romo, maaf ini saya autokritik. Kami di gereja-gereja Protestan kurang melihat aspek-aspek sosial, bagaimana pergulatan hidup orang Kristen itu lebih penting daripada hal beribadah yang kita lakukan seperti ini. Kenapa? Ambil bukti yang paling gampang, Romo. Saya mau tanya, berapa banyak tanda diakonia untuk para janda di dalam gereja dalam 1 bulan? Paling 100.000 kali, atau 50.000. Buat saya keterlaluan. Karena
Janda-janda yang ada di jemaat itu adalah orang-orang yang harus bukan saja disantuni, tetapi harus didukung doa supaya dia tetap bertahan dengan kuat kuasa imannya yang dia miliki. Saudara bisa bayangkan tentang bagaimana Yesus menggambarkan persembahan janda yang hanya sepeser saja, dia lihat iman dia lebih besar daripada pemuka-pemuka Israel. Saya pikir perlu dirubah tuh Pak. Ya terserah aja kalau mau, enggak terserah aja. Tetapi saya melihatnya begitu. Saudara bisa bayangkan, yang mau pensiun aja bingung, apalagi janda. Enggak ada, nang hadong hepeng nak. Pulus. Enggak ada piti orang Padang. Padahal prinsip merantau orang Padang nampak tamu iko malibadat. Nang kedua keluarga. Coba saudara bisa bayangkan bahwa nilai perjuangan hidup harus diambil dari perjalanan iman saudara di tengah-tengah penderitaan. Ini memang tadi kan saya suruh baca kan ayat 10-11, tapi saudara berani mengaku di ayat 9 gitu, padahal ayat 9 itu bacaan saya tadi. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin Tuhan maksudnya begitu. Janganlah kamu seperti kuda atau bagal yang tidak berakal gitu. Saya bilang, aduh, sebenarnya ini ayat ini saya nggak berani ngomong ini. Ini nekat banget nih. Dia nyelonong, biarin dah. Kagak apa coy, nggak apa cing, biarin. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara, ingat apa? Bagong, babi, seradak seruduk. Dia lurus saja, siapapun di seruduknya itu. Dilibas ke orang Batak. Dihantamnya. Atau seperti kura-kura. Kura-kura itu kan kalau jalan dia pikir yang depannya, yang belakang kita biarin jadi kelagapan karena kan kena dia punya dompung apa tuh? Dompung peluru. Apa tuh? Tinta-tinta ke apa? Supaya mata langsung gelap dong. Saya ngelihat apa-apa di belakang. Ya, yang penting ketahuan dulu. Dong belakangan. Kalau bahasa Padang lebih bagus lagi. Lalu kan nanti orang, yo kan nanti awak. Yang utama tuh saya, yang penting orang lain belakangan yang gak usah dipikir. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa image atau gambaran firman Tuhan yang kita dapatkan kali ini, suasananya itu kira-kira di ayat 9 itu. Saudara bisa bayangkan mereka tidak akan mendekat engkau, karena sepanjang hidup mereka tidak dapat menangkap karya keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Sebenarnya poin pentingnya ada di ayat 10 dan 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saya kemarin juga khotbah ini tentang istilah kasih setia. Kasih setia dalam bahasa asli, bahasa Ibrani itu sebenarnya gini. Apa yang lemah ditutupi oleh Tuhan. Apa yang tidak elok dilihat ditutupi oleh Tuhan. Coba sudah pikirkan baik-baik itu kata kasih setia itu, heset. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang maaf ya, yang punya kekurangan di sana sini kelemahannya, tetapi dia ditutupi oleh Tuhan, itu jalannya bagaimana? Gagah toh? Gagah. Orang-orang yang ketika hidupnya di dalam kesulitan, tetapi Tuhan menutupi bagian-bagian yang tidak elok. Di situ Tuhan ada. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih, akan masuk di dalam persekutuan doa syafaat kita, sekaligus juga respon atas firman Tuhan. Tadi saya diingatkan, Pak, pokok doanya banyak sekali. Gak apa-apa, kalau semakin banyak semakin bagus. Perlu kita bikin khusus doa untuk orang-orang sakit dan sebagainya, bikin ibadah gereja. Satu yang baru saja kami terima tadi, keluarga Bapak Ibu Irianto, di mana yang meninggal cucu ya, cucu Yohana yang baru saja dipanggil Tuhan hari ini. Ya, jadi kita akan doakan keluarga Bapak Ibu Irianto. Dan kita juga mendoakan saat ini jemaat untuk pemulihan. Ya, salah satunya Pak Jito yang bersama dengan kita di sini, dia tetap melayani Tuhan. Ibu Rosnauli Purtondang ya. Dan Opa Marison, ayah dari Ibu Irma Nusantari Marison. Tapi bukan Ibu Irma yang sana. Sama? Waduh. Berarti ini Opa nih tua dong. Saudari Kerin Marpaung. Nah, ini mungkin anak muda atau apa? Pemulihan. Ibu Emauli Silaban. Ada Dio Divenka kita doakan, dan Ibu Wahyu. Ibu Wahyu sakit ya, tapi dia hadir di sini. Sehat ya, puji Tuhan. Dia tetap membawa diri sebagai anak. Ya. Pelayanannya juga pelayanan anak. Nah, kita juga doakan yang berulang tahun sejak tanggal 20 sampai tanggal 26. Tanggal 20 ada Michelle Feby Nayara. 21 ada Ropanda Samuel Siregar. Tanggal 21 juga Feriadi. Tanggal 22 Ibu Majelis ya, Penatua Felicia Jutania. 23 ada George Immanuel Lekransi. Ini orang TNS ya, Teonila Sarua. Tanggal 24 Bapak Tardas Johannes Nanggolan. Nah, ini saya udah lihat di Facebook nih, karena saya berteman di Facebook. 24 Zola anak Zola Zakira Lovian Sigalingging. 25 ada anak kita Andrew Yesaya Sebayang. Nah, ini keluarga Sebayang, keluarga besar nih. 25 Saudara Ferianto M. Palea. 25 juga kemarin Saudara Kevin Makario Nainggolan. 25 ada Ibu Penatua Mida Katonan, orang Toraja ya. 26 hari ini ya. Hari ini yang berulang tahun Ibu M. Mauli Purba. Usia pernikahan ada tanggal 25 kemarin ada Bapak Dedi Nelson Liao dengan Ibu Cecilia Suparni, dan tanggal 26 hari ini ulang tahun pernikahan ada Bapak Yunus Marpaung dengan Ibu Penatua Yuli NRC Borja, Boru Jawa. Ya, kita mendoakan juga program baik majelis, komisi, BP POUK dan sebagainya, bangsa dan negara ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyadari bahwa firman Tuhan itulah tempat kami berlindung. Tempat kami merayakan perayaan kemenangan dalam kehidupan. Persoalan kami, masalah yang sedang kami hadapi, dan kesengsaraan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mendoakan ya Tuhan,
Untuk keluarga yang berduka pada saat ini, pergumulan keluarga Irianto, di mana Tuhan telah memanggil kembali pulang cucu Yohana. Kuatkan iman dan pengharapan orang tua, oma bagi keluarga ini, bahkan kedua orang tua, supaya Tuhan mengokohkan, mengingatkan, memberikan keteguhan hati bahwa panggilan hidup orang beriman adalah tetap berjalan di dalam Tuhan. Kami bersama-sama mendoakan mereka yang saat ini membutuhkan pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Opa Marison, yang saat ini juga dalam proses pemulihan, orang tua dari Ibu Irma. Kami mendoakan supaya orang tua kami ini diberkati dan mereka mendapatkan kekuatan iman. Tuhan dengan segala kasih setianya menutup bagian-bagian yang tidak elok dipandang mata, dan Tuhan memberkati sepanjang hidup mereka. Doa untuk pemulihan Kerin Marpaung, Ibu Emauli Silaban, Saudara Dio Divenka, dan Ibu Wahyu Mahanani. Mereka ini adalah teman seperjalanan iman kami dalam iring-iringan bersama dalam rumah yang kekal, rumah Yerusalem baru. Tuhan berkatilah, Tuhan menangkap setiap pengharapan iman mereka, sehingga setiap doa-doa yang mereka bawakan akan dijawab, dijamah oleh Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang saat ini merayakan hari kelahiran, saudara-saudara kami, ada Michelle Pebi Nayara, ada Ropande Samuel Siregar, ada Feryadi. Kami mendoakan juga Ibu Penatua Perisia Jutania yang berulang tahun pada tanggal 22. Di 23 ada Georgie Immanuel Lekransi. Tanggal 24 ada Bapak Tardas Yohanes Nainggolan. Tanggal 24 juga ada seorang anak di keluarga Sigalingging, Zola Sakira Lopian Sigalingging. Berkati mereka satu persatu dan mereka tetap kuat iman dalam pengharapan. Ada anak kami Andrew Yesaya Sebayang, ada anak Ferianto Empalea, ada anak kami Kevin Makario Nainggolan, ada Ibu Penatua Mida Katonan, kesemuanya berulang tahun kemarin. Berkati langkah mereka, setiap doa-doa pengharapan yang mereka bawa kiranya memberkati kehidupan mereka. Hari ini ada Ibu Emauli Purba yang berulang tahun. Tuhan berkati, biarlah sukacitanya semakin terus bertambah-tambah dari hari ke hari. Kami mendoakan pesta pernikahan, di mana mereka merayakan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Keluarga Liao, Bapak Dedi Nelson Liao dan Ibu Cecilia Suparni yang Tuhan telah memberkati hari pernikahan mereka pada tanggal 25 kemarin. Dan pada hari ini ada pesta pernikahan di mana Tuhan menjaga memelihara pernikahan kudus mereka, itu Bapak Yunus Marpaung dengan Ibu Penatua Yuli Enarsi. Tuhan berkati langkah-langkah hidup mereka sehingga kerja mereka diberkati. Apapun yang mereka minta Tuhan akan mendengar, dan jika mereka melihat kekurangan dan kelemahan, biarlah Tuhan menutupinya, karena dia tidak berhak untuk merendahkan diri dalam kehidupan ini, karena berkat Tuhan terus mengalir. Kami berdoa untuk kehidupan ekonomi, pendidikan, orang-orang anak-anak kami yang sedang mencari, atau orang tua kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan. Tuhan berkati. Begitu juga para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, dan anak yang terlantar, anak yang masih bersekolah. Tuhan berkati untuk biaya pendidikan, bahkan rencana kehidupan mereka. Tuhan berkati. Kami mendoakan untuk seluruh rencana program Majelis Jemaat dan Komisi Pelayanan Komisi, supaya berkati kehidupan mereka dan berkati juga gereja yang menaungi ini, BP PAUK. Tuhan berkati PGI wilayah Banten dan bangsa dan negara kami.
Tuhan memberkati oleh karena kami sedang memasuki tahun politik di mana negara kami sedang mempersiapkan untuk calon pengganti pemerintahan khususnya Presiden Republik Indonesia. Tuhan berkati, tidak ada satupun gangguan yang saat ini bisa mengganggu kebersamaan kami sebagai bangsa dan negara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa ya Bapa, untuk semua orang-orang yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi mereka masih beriman, masih berpegang teguh sekalipun mereka tidak hadir di dalam ibadah-Mu. Berikan mereka kekuatan, karena peperangan mereka bukanlah peperangan melawan daging, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara. Mereka dipimpin dan pelihara oleh Tuhan, karena satu saat mereka juga ada di pelayan Tuhan di jemaat. Kami mendoakan orang-orang yang sampai saat ini undur dari gereja ini oleh karena satu dan lain hal. Mereka telah berpindah ke gereja yang lain. Tuhan berkati kehidupan mereka, supaya apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan dan mereka adalah satu bersama kami. Inilah doa permohonan kami di dalam doa sempurna Tuhan Yesus ajarkan. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kehendak kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di kesempatan ini, kami undang berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terang mata, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saat bagi jemaat untuk mengantarkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 16 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama hingga bait yang ketiga, bawa persembahanmu.
lanjutkan dengan kita nyanyikan bait yang ketiga. Bawa persembahan dalam Makin nyata damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Kita selamat tunduk kepala, kita bawa persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan anugerah, segala kasih yang boleh kami rasakan sepanjang satu usbuh ini, hingga pada kesempatan pagi yang indah ini Bapa. Kami jemaat-Mu di tempat ini boleh datang bersekutu di dalam kebaktian umum minggu hari ini Bapa. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Bapa Surgawi, di dalam keberadaannya, pada kesempatan hari ini Bapa, jemaat-Mu datang mengantarkan persembahan sebagai ungkapan syukur. Kiranya Engkau terima persembahan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau kuduskan persembahan kami, sehingga boleh layak di hadapan hadirat-Mu Bapa, dan dapat menyokong program pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kami mohon perhatian sejenak untuk penyampaian beberapa poin warta jemaat bagi kita saat ini. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Selanjutnya, beberapa poin kebaktian dan kebaktian kategorial. 1. Kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu, saat ini dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Justus Adipati SPSI sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Eko Budianto, organis oleh Saudara Carter Ferdinand Sapa, kantoria oleh Saudari Fania Abigail Sitanggang dan Saudari Gracia Lekransi, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial.
1. Ibadah Komisi Anak. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja, dan ibadah pada tanggal 5 Maret yang akan datang, pelayan firman oleh Kak Ludwig, pelayan liturgi oleh Kak Dinji, doa pembukaan dan penutup oleh Ibu Marlis Sujito, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Metekohi. Mohon perhatian orang tua dan mengingatkan putra-putrinya. Kedua, ibadah Komisi Remaja. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Ance Oliver, pelayan liturgi oleh Saudara Noel Adang, pelayan doa oleh Saudari Gracia Valentina Kusnadi, pelayan musik oleh Saudara Vino. Mohon perhatian seluruh Komisi Remaja. Ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, ibadah Komisi Wanita akan dilaksanakan pukul 19 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi oleh Ibu Sisilia Suparni, pelayan doa oleh Ibu Nani. Acara ibadah persekutuan doa, mohon perhatian seluruh Komisi Wanita. Selanjutnya, ibadah Komisi Pemuda. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 pukul 19 akan dilaksanakan ibadah Komisi Pemuda bertempat di gereja dan dilayani oleh Saudari Kesia Labiro sebagai pelayan sharing, pelayan liturgi Saudara Kefas Labiro, pelayan musik Saudari Gracia Lekransi, acara kelompok tumbuh bersama, dan firman akan terambil dari Ayub 12 pasal yang pertama dan Ayub 13 pasal 19. Kebaktian ini kebaktian gabungan Komisi Pemuda dan Remaja. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda dan Remaja. Penyampaian selanjutnya, aksi pencarian dana. Bersama ini kami sampaikan kepada semua jemaat PAUK Dasana Indah bahwa Komisi Pemuda akan tengah mengadakan aksi pencarian dana yang dilaksanakan setiap hari Minggu berupa penjualan makanan dan minuman. Untuk hal tersebut kami mohon perhatian dan dukungan serta partisipasi dari semua jemaat agar dapat terlibat di dalam giat pencarian dana dari Komisi Pemuda. Dan untuk minggu depan tanggal 5 Maret akan ada cek kesehatan sepulang ibadah yang akan masuk dalam pelayanannya yaitu tekanan darah, kemudian gula darah, asam urat, dan kolesterol. Jemaat dapat memperoleh informasi selanjutnya dari grup WhatsApp Jemaat PAUK Dasana Indah. Poin keempat, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, anak terkasih Yohana, yaitu cucu dari Bapak dan Ibu Irianto, tepatnya anak dari Saudari Puji, meninggal pada hari ini pukul 1 dini hari, itu hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, dan akan dimakamkan hari ini pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat di Taman Pemakaman Umum Mekar Bakti Panongan. Kiranya seluruh keluarga besar yang ditinggalkan diberi penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian warta jemaat pada Minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat saya undang berdiri. Kita sama-sama menyiapkan pujian kepada Tuhan NKB 196, 1 dan 3. Ku beroleh berkat. Di relung hatiku, walau Syarat teman ada damai sejahtera. Yesus yang selalu Tinggal serta Dia di dalamku, dalamnya, aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. yang terbesar di bencana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku Dibawanya masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu ingat berkat, Dia hidup denganku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudaraku sidang jemaat sekalian, ingatlah kasih Yesus sepanjang perjalanan hidupmu. Dialah sumber kekuatanmu. Pulanglah sekarang dalam damai sejahtera dan membawa berkat dari Tuhan kita Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh.